Insiden lipat kertas saat konferensi pers kematian Brigadir J, apa yang ditutupi Komnas HAM? Anggaran tersebut tidak kita buka secara keseluruhan karena untuk kepentingan tahapan pendalaman kami itu satu, ya. Yang kedua, ini yang lebih penting nih, agar karena itu jejaring itu ada nomor-nomor telepon dan sebagainya, agar nomor-nomor telepon itu khususnya yang di sana terdapat nomor telepon anggota keluarga itu tidak terpublikasi. Buat video ini masa kayak gitu sekarang kan nggak mungkin. Oke ya. Yang pertama-tama seperti tadi kami jelaskan, kami menonton 20 video yang itu dari Maghrib Duren 3 ya, Duren 3 ke Rumah Sakit Kramat Jati. Kalau rumah sakit Kramat Jati, salah satu yang juga penting dari cek sekilas itu di catatan terkait kapan catatan Dokes kemarin nyampe di nyampe di Kramat Jati memang dekat sekali gitu ya. Tapi itu menjadi catatan kami itu. Sebenarnya kita optimis itu akan terungkap dengan benar, gitu aja. Karena itu perintah presiden. Sana aja itu kan ada teknik-teknik dan strategi penyelidikan. Itu Polri udah punya, tapi sudah ada juga perintah dari presiden jangan main. Potongan video Komisioner Komnas HAM Khairul Anam lipat kertas hasil investigasi 20 CCTV terkait kematian Brigadir Joshua viral di media sosial. Momen lipat kertas hasil investigasi itu terjadi saat konferensi pers di Komnas HAM pada Rabu 27 Juli 2022 petang. Dalam konferensi pers itu, Khairul Anam didampingi Kabag Penum Polri Kombes Nurul Aziza. Dalam video tersebut, tampak Khairul Anam awalnya memberikan keterangan seputar hasil investigasi 20 CCTV yang didapat berkaitan dengan kasus kematian Brigadir Joshua. Selanjutnya, Anam memperlihatkan sebuah kertas hasil investigasi kepada awak media. Akan tetapi, Anam buru-buru melipat bagian sisi kiri kertas berukuran 1 meter lebih itu. Diduga, bagian kertas yang dilipat itu merupakan hasil investigasi keseluruhan dan rangkaian kematian Brigadir Joshua. Hal itu lantas diprotes pewarta foto karena belum sempat mengambil isi keseluruhan kertas tersebut. Anam kemudian berinisiatif kembali memperlihatkan kertas tersebut, tapi dengan bagian kiri yang tetap terlipat. Itu pun hanya ditunjukkan kembali dengan cukup singkat saja. Meski diprotes wartawan, tapi Anam bergeming dan hanya mengacungkan 2 jempolnya ke atas. Sebelumnya, Komnas HAM mengungkap fakta baru pemeriksaan digital forensik dan siber dengan keterangan dari Mabes Polri. Fakta baru itu yakni hasil pemeriksaan 20 rekaman CCTV serta aktivitas tes PCR yang dilakukan mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Aktivitas tes PCR itu ternyata tidak hanya dilakukan Verdi Sambo, tetapi juga dilakukan bersama istrinya, Putri Chandrawati, Brigadir Joshua, dan Barada Eliezer. ACT selewangkan dana umat. Koperasi 212 terjerat menyusul AA Jim. Usai kena seret gak terlibat dia. Koperasi Syariah 212 terkena imbas dalam kasus penyelewangan dana umat yang dilakukan oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. ACT diduga melakukan penggelapan terkait dana untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 senilai 34 miliar. Salah satunya mengalir pada Koperasi 212. Penyalahgunaan ini untuk keperluan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu Koperasi 212 sebesar 10 miliar, pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar, kemudian program Bigfoot Bus 2,8 miliar, pembangunan pesantren peradaban Tasik Malaya 8,7 miliar, dana talangan Civic John 3 miliar, dan dana talangan PT MBGS 7,8 miliar. Sementara itu, Abdullah Gimnastiar alias Ta'agim diduga menjadi salah satu pengurus Koperasi Syariah 212 sebagai Dewan Penasehat. Petinggi ACT terancam 20 tahun bui. Abu Janda pas buat makhluk biadab. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda bersyukur 2 petinggi aksi cepat tanggap, Ayudin dan Ibnu Kajar, terancam hukuman 20 tahun penjara. Menurutnya, menyelewengkan dana umat adalah perbuatan biadab. Dengan kasus ini, Abu Janda berharap umat Islam lebih selektif dalam menyerahkan sebagian hartanya. Diketahui, 4 tersangka kasus dugaan penyelewengan dana ACT telah ditetapkan oleh Barreskrim Polri. 2 diantaranya adalah Presiden ACT 2005-2019, sekaligus pendiri yayasan Ayudin, dan Presiden ACT saat ini Ibnu Kajar.
Adapun tindak penyelewengan salah satunya dana sosial untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada 2018 senilai 34 miliar. Polri, ACT selewangkan 450 miliar dari total donasi 2 triliun. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kembali menemukan fakta baru terkait kasus penyelewengan donasi oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Selain diduga menyelewengkan 103 miliar donasi Boeing kepada keluarga korban Lion Air JT610, ACT juga diduga menyelewengkan donasi 450 miliar dari 2 triliun yang dikelola. Ramadan menjelaskan, pada 2015 sampai 2019, ACT menggunakan surat keputusan dari pengawas dan pembina ACT dengan pemotongan berkisar 20-30% sebagai dasar yang dipakai oleh yayasan untuk memotong donasi. Kemudian pada 2020 sampai sekarang, berdasarkan opini Komite Dewan Syariah, Yayasan ACT melakukan pemotongan sebesar 30%. Ramadan mengatakan, dana yang diselewengkan itu diklaim untuk dana operasional Yayasan ACT, adapun asal donasi 2 triliun itu didapat dari dana sosial. Lagi-lagi sumpah Ahok terbukti, satu persatu dipermalukan. Pegiat media sosial John Sitorus turut mengungkit sumpah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam akun media sosialnya. Kali ini ia menyinggung sumpah Ahok dengan kasus banding ex-petinggi Front Pembela Islam, Munarman, yang ditolak Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta. Diketahui, Ahok sempat menyebutkan satu persatu akan dipermalukan, hal itu kata dia, katakan dalam persidangan dirinya terkait kasus penistaan agama. Menurutnya, sumpah Ahok pun kembali terbukti karenanya ia berharap Munarman dapat betah mendekam di balik penjara. Menurutnya, sumpah Ahok pun kembali terbukti karenanya ia berharap Munarman dapat betah mendekam di penjara. Banding ditolak, hukuman jadi 4 tahun penjara, sah dan terbukti sebagai teroris. Lagi-lagi ucapan Ahok terbukti. Satu persatu dipermalukan, semoga Munarman betah di penjara. Diketahui sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman terkait kasus tindak pidana terorisme. Hakim menilai Munarman terbukti ikut merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang meminta Munarman dihukum 8 tahun penjara. Adapun dalam tuntutannya, jaksa menilai Munarman terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian Munarman juga dianggap melanggar Pasal 14 Junto Pasal 7, Pasal 15 Junto Pasal 7 serta Pasal 13 huruf C UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tak terima dengan vonis tersebut, Munarman pun mengajukan banding. Namun majelis hukum justru memperberat hukuman menjadi 4 tahun penjara. Ada apa tiba-tiba pengacara istri Ferdy Sambo sampaikan hal mengagetkan ini? Tim pengacara istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, meminta seluruh pihak termasuk kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua agar tidak menyampaikan informasi berdasarkan asumsi atau karangan bebas. Tim pengacara Putri Chandrawati Patra M. Zain di Jakarta Rabu mengatakan pendapat mengenai kasus Brigadir Joshua harus disampaikan berdasarkan fakta. Menurut mantan Ketua Yayasan LBH Indonesia itu, pendapat yang berdasarkan asumsi akan menggiring opini masyarakat yang menyesatkan. Patra meminta masyarakat menunggu proses penyidikan kematian Brigadir Joshua yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo meminta pengacara keluarga Brigadir J untuk menyampaikan informasi sesuai dengan hukum acaranya, tidak berspekulasi menyampaikan informasi mengenai luka-luka dan benda-benda yang bukan keahliannya. Jenderal Bintang 2 itu juga berharap media dapat meluruskan berbagai macam spekulasi terkait informasi yang berkembang dalam pengungkapan kasus Brigadir J, di mana semua pihak menyampaikan pendapatnya seperti halnya pengacara. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J menyampaikan ada kejanggalan kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang dilaporkan karena baku tembak. Terdapat sejumlah luka sayatan, memar, dan luka membiru, luka di leher, diduga digerek dan dengan benda tertentu, serta luka pada jari kaki. Kecurigaan atas luka-luka di tubuh Brigadir J tersebut mendorong pihak keluarga membuat laporan polisi di Bareskrim Polri atas dugaan pembunuhan berencana dan meminta dilakukan autopsi ulang. Johnson Panjaitan, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J yang ditemui di lokasi prarekonstruksi di TKP rumah Irjen Pol Ferdy Sambo, mengatakan kegiatan prarekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya adalah untuk 2 laporan polisi terkait pelecehan dan penodongan, bukan laporan dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan pihaknya.